Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang studi kasus supply chain. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Age Danisa Ayuneta, NPM 21901081257. Arif Priyambudi, NPM 21901081307, dan saya sendiri Rifda Nadia Ulia, NPM 2190110813055. Pada tanggal 11 Maret 2011, gempa bumi berkekuatan 9 skala Richter, 5 gempa terkuat yang pernah tercatat dalam sejarah melanda pantai lepas Jepang. Gelombang tsunami setinggi lebih dari 40 meter bergerak hingga 10 km ke daratan, dan 3 reaktor nuklir di Fukushima Daiichi mengalami kehancuran level 7. Peristiwa tersebut bukan hanya krisis kemanusiaan, tetapi juga merupakan pukulan terberat bagi perekonomian Jepang. 125.000 gedung rusak, dan kerugian diperkirakan mencapai 16,9 triliun yen atau sekitar 2.234 triliun. Dalam minggu-minggu setelah bencana, sekitar 80% pabrik otomotif Jepang menghentikan produksi. Pasar di luar Jepang juga terpengaruh. Gangguan pada basis pasokan Jepang juga mempengaruhi perusahaan dan pabrik di seluruh dunia. Toyota, Honda, dan Nissan semuanya terkena dampak dari bencana tersebut. Secara khusus, Nissan mengalami kerusakan pada 6 fasilitas produksi dan sekitar 50 pemasok kritisnya mengalami kerusakan. Kendati demikian, perusahaan siap menahan guncangan tersebut. Ini adalah gambaran gempa dan tsunami di Jepang pada saat itu, 11 Maret 2011. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Age Danisa Ayuneta. Saya akan menjelaskan tentang filosofi supply chain Nissan, yaitu fokus pada fleksibilitas. Nissan memanfaatkan struktur supply chain regional yang terdesentralisasi, tetapi menerapkan kontrol dan koordinasi pusat yang kuat ketika krisis yang mempengaruhi operasi global terjadi. Mempertahankan organisasi yang fleksibel dan mengintegrasikan berbagai perspektif. Melengkapi fokus pada fleksibilitas ini, Nissan mempertahankan lini produk yang disederhanakan dibandingkan para pesaingnya. Perusahaan mengadopsi strategi build to stock hanya untuk beberapa SKU atau syarat kecakapan umum di setiap model, dan strategi build to order untuk sisanya. Selanjutnya adalah manajemen resiko di Nissan. Filosofi manajemen risiko Nissan lahir dari pengalaman mendekati kematiannya. Ini berfokus pada mengidentifikasi dan menganalisis risiko sedini mungkin, dan merencanakan serta menerapkan tindakan penanggulangan dengan cepat. Perusahaan membentuk fungsi manajemen risiko khusus yang bertanggung jawab atas aktivitas ini. Dan proses persiapan berkelanjutan Nissan mencakup kegiatan seperti penguatan fasilitas seismik yang sedang berlangsung, peningkatan perencanaan kesinambungan bisnis atau BCB, dan pelatihan simulasi bencana. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Arif Priyambudi akan menjelaskan tentang respon Nissan terhadap bencana dan juga kondisi perusahaan Nissan 9 bulan pasca bencana. Segera setelah bencana, Nissan Global Disaster Control Headquarters yang dipimpin oleh Chief Operating Officer berkumpul untuk mengevaluasi dampak pada operasi dan juga mengawasi pemulihan aktivitas. Komite pemulihan dibentuk untuk mengkoordinasikan tindakan pemulihan global, khususnya dalam mengoptimalkan seluruh rantai pasokan. Beberapa gebrakan yang mereka kerjakan diantaranya adalah: pertama, berbagi informasi. Manajemen menyadari bahwa operasi di luar Jepang menginginkan informasi, tetapi upaya untuk menyediakannya akan mengganggu tim kantor pusat yang berada di lapangan menangani krisis. Untuk mengatasi masalah ini, setiap wilayah diminta untuk mengirim 2 anggota staf ke Jepang untuk mengumpulkan informasi mereka sendiri dan membantu menyelesaikan masalah secara holistik. Alih-alih membuat pabrik lokal bekerja lebih keras, Nissan justru meminta daerah dan pabrik lain berkontribusi pada solusi. Selain itu, wilayah memiliki visibilitas lengkap tentang apa yang terjadi di Jepang
dan dapat membantu organisasi dalam meningkatkan respons. Mengalokasikan pasokan. Mengingat kendala kapasitas dalam beberapa bulan pasca bencana dan juga ketergantungan yang ada di seluruh jaringan operasional Nissan, alokasi suku cadang menjadi sangat krusial. Fungsi penjualan, pemasaran, dan juga manajemen rantai pasokan regional disatukan untuk mengidentifikasi bagaimana mengalokasikan pasokan secara global untuk berfokus pada barang-barang dengan margin tertinggi. Yang ketiga adalah mengelola produksi. Nissan memperlambat jalur produksi mereka dengan cara yang ditargetkan. Pengelolaan stok dan transit yang dipertimbangkan dengan cermat, serta memperlambat produksi di hulu dan hilir untuk mengantisipasi kemacetan. Misalnya ketika perusahaan mampu menurunkan produksi, dengan demikian mereka mampu menurunkan biaya lembur untuk operasi yang diperkirakan akan mengalami kemacetan. Manajemen juga menarik waktu liburan ke bulan April dan Mei untuk mengosongkan kapasitas pada musim panas nanti ketika kemacetan di hulu diproyeksikan telah hilang. Yang keempat adalah desentralisasi. Nissan menekankan tindakan cepat dan fleksibel. Manajemen diberi wewenang untuk membuat keputusan di lapangan tanpa analisis panjang dari otoritas pusat. Untuk mempercepat proses pengambilan keputusan kritis pada masalah yang terkait dengan pemulihan, perusahaan juga memodifikasi aturan delegasi wewenangnya untuk jangka waktu yang terbatas. Keputusan itu diulangi ketika informasi baru muncul sehingga perusahaan dapat melakukan koreksi jika diperlukan. 9 bulan pasca bencana, tepatnya pada Januari 2012, Nissan mengumumkan akan meningkatkan produksi mobilnya di Amerika dari sekitar 70% menjadi 90% pada 2015. Perusahaan juga menetapkan target agresif untuk mengurangi ketergantungan pada komponen buatan Jepang di pabrik asingnya. Misalnya, perusahaan berharap untuk mengurangi jumlah komponen yang dibawa ke Amerika Utara dari Jepang hingga 50% pada akhir tahun 2013. Perusahaan juga belajar pelajaran baru dari gempa bumi. Ke depan, perusahaan akan memodifikasi proses pembelian untuk meningkatkan rencana kesinambungan bisnis perusahaan di tingkat suku cadang, terutama untuk komponen penting, sekaligus untuk mengurangi potensi konsentrasi risiko pada pasokan di luar tingkat 1. Terlepas dari kesiapannya, Nissan memiliki pekerjaan yang harus dilakukan untuk lebih terlindungi saat bencana melanda. Banyak tantangan masih menanti, termasuk beberapa pemasok suku cadang belum memulihkan operasi mereka. Rantai pasokan perusahaan membutuhkan rehabilitasi. Pengalaman ini telah menginstruksikan perusahaan tentang perlunya perencanaan bisnis yang berkelanjutan yang mencakup semua pemasok, pengembangan rantai pasokan yang lebih kuat, dan manajemen risiko yang komprehensif sangat penting dalam membuat bisnis perusahaan lebih berkelanjutan. Baik, kami rasa cukup sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf bila banyak terjadi kesalahan yang tidak kami sengaja, dan juga buat teman-teman yang mempunyai pertanyaan untuk kita diskusikan, bisa disampaikan di kolom diskusi pada Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.